Oke, yang tadi adalah bagaimana di part sebelumnya kita sudah belajar mengenai yang tadi ya. Di part sebelumnya kita belajar bahwa bagaimana menuliskan sebuah energi balance agar kita tahu nih berapa kalor yang keluar nih nanti kalau di dalam sebuah ini diambil dari jurnal, yaitu dia ada pirolisis ya pada pengelolaan sampah terpadu. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan anak teknik lingkungan gitu ya. Dia di dalam pengelolaan sampah terpadu itu bagaimana kita tahu berapa banyak sih kalori yang akan dihasilkan dari sebuah reaksi pirolisis yang ada di pengelolaan sampah terpadu. Kalau kita tahu kalorinya kenapa? Kalau kita tahu kalorinya berarti kita tahu nih potensi kalor ini digunakan untuk apa, bisa digunakan untuk apa. Jadi ini nanti kalau misalkan di dalam proses yang gas metan kita juga bisa nih menentukan berapa banyak kalori yang dihasilkan dari jumlah sampah yang masuk. Gimana caranya? Ya itu, kita harus tahu nih di dalam reaksi pirolisis itu kalori yang terjadi itu dari mana saja, dan kemudian nanti massa yang masuk itu massanya siapa saja, apakah dibagi-bagi berdasarkan uh, jenis dari plastiknya dan sebagainya. Dan kemudian yang kemarin untuk anak 2017 kita sudah tahu gitu ya, kita sudah mengenal yang namanya di dalam pengendalian emisi dan ambien, kita mengenal adanya yang namanya wet scrubber. Di mana wet scrubber ini berarti gas yang masuk, sebutnya adalah flue gas ya, flue gas yang masuk gitu ya akan di scrub gitu ya, di scrub sama siapa? Sama scrubbernya, sama yang di sini. Nah, ini kalau di dalam jurnal ini dia scrubbernya adalah NaOH nih. Di dalam NaOH. Nah, NaOH yang masuk, flue gas yang masuk ke dalam alat ini, alat pengendali emisi ini adalah di scrub sama apa? Dia direaksikan sama NaOH. Nah, jadi ada fraksi-fraksi yang masuk ya. Jadi di dalam flue gasnya itu tidak hanya satu gas saja, nggak hanya NO. Tapi ternyata di dalam flue gas yang masuk itu ada CO2, ada dalam bentuk CO, ada dalam bentuk SO2, ada dalam bentuk NO2. Dan kemudian semuanya ini direaksikan di scrub sama NaOH. Nah, jadi gimana? Nih, kita bisa juga gimana nih fraksi-fraksinya akhirnya gimana? Berapa nih nanti yang fraksi yang keluar? XCO2-nya ini berapa yang YCO2-nya ini yang keluar jadinya berapa nih setelah di-scrub sama NaOH? Nah, jadi berapa nih yang akan dihasilkan? Berapa nih yang akan berkurang? Nah, ini yang akan kita hitung. Nah, sebelum menghitung ini, berarti kita harus mengartikan dulu sebenarnya apa sih reaksi yang terjadi. Inputnya apa? Inputnya ini ada NaOH yang masuk ke dalam sebuah XA ya, LXA. Yang masuk siapa lagi? Flue gas. Flue gas masuk ke dalam sebuah platformnya YA gitu ya. Platformnya maksud saya adalah path-nya dia adalah di YA ini. Makanya Y dikalikan dengan YA. Itu untuk yang input. Untuk yang output gimana? Sama, untuk yang output berarti yang outputnya dari NaOH ini berapa NaOH-nya, kemudian apa NaOH yang ada di yang sudah melalui ini ya, ada yang melalui apa? XA ditambah D, ini DXA ya. Jadi XA tadi udah melalui XA sama DXA. Ini sama kayak kita di dalam, kalau ingat PFR, plug flow reactor gitu ya. Ini di dalam X dan kemudian ini X, ini ada DX gitu ya. Berarti dia ada X plus DX. Dia konsentrasinya di X sama konsentrasinya di X plus DX. Nah, jadi inputnya, maaf kita ngomong output ya. Dari outputnya tuh gimana? Berarti outputnya ini ada bagaimana DXA ya. XA-nya tadi ya XA ditambah sama DXA gitu. Dan kemudian ditambah juga ada DZ. Bagaimana perubahannya terhadap DZ ini. Dan kemudian juga apa? Yang G. Yang G dilihat. Yang G ini berarti YA. YA plus DYA. Berarti YA plus DYA perpindahannya ke Z. Z itu adalah ininya ya. Kolomnya, filmnya. Kan ada filmnya di sini gitu ya. Ada filmnya di sini, nanti filmnya ini DZ. Nah, itu. Nah, ini adalah reaksi. Ya.
Kita tahu bahwa dia in. Ini ada reaksi yang terjadi di sini. Gitu. Nah, kemudian asumsinya apa? Ingat bahwa kita kalau mau menyelesaikan ini ya, menyelesaikan sebuah persamaan matematika rekayasa ini yang sangat bulat sekali gitu, kayak gini. Itu kita harus ada asumsi-asumsi dulu yang kita gunakan. Kalau enggak, kita nggak bakal bisa tahu nih apa yang nggak bisa menghitung karena kita terlalu banyak unknown nanti ya. Kita akan terlalu banyak unknownnya. Nah, ini kan unknownnya nih apa nih? Unknownnya yang ketahuan cuma yang ini aja. Bahwa di dalam L ini dia pasti nggak ada fraksi-fraksi ini dong. Karena dia NaOH yang untuk nge-scrubbing ini gitu kan ya. Nah, kita harus tahu fraksinya di sini. Ini kita belum tahu kan. Kemudian nanti kalau setelah sama NaOH bereaksi, dia NaOH-nya jadi bawa berapa. Dan ini juga kita juga belum tahu yang out gitu kan. Nah, karena banyak unknown, akhirnya kita harus memberikan asumsi-asumsi. Asumsinya adalah kalau di dalam teknik lingkungan gitu ya, di dalam sebuah scrubber, reaktor, ataupun di dalam sebuah kontrol volumenya kita itu sungai, ataupun reaktor sludge atau anaerobic reaktor gitu, itu asumsi untuk dalam keadaan steady state ini bisa kita gunakan gitu, asumsi kayak steady state. Nah, dimana kalau dia asumsi keadaan steady state, berarti accumulation-nya dia 0. Berarti input sama dengan output. Nah, berarti kan input sama dengan output. Nah, ini tinggal pintar-pintar ya kalian di matematika rekayasa ini, gitu ya. Bagaimana kalian menyelesaikan persamaan ini, persamaan turunannya dari ini, semua ini. Nah, itu bagaimana berarti pintar-pintarnya kalian di dalam matematika rekayasa. Kalau main sama neraca massa sama neraca energi ini, kalian harus kuat di matematika rekayasanya. Karena kita bermain dengan perpindahan atau perubahan secara infinitesimal. Maksudnya, sangat kecil sekali perubahannya sehingga dia dalam bentuk diferensial. Kalau kalian dalam SMA, kalian mengenalnya sebagai delta. Delta itu perubahan secara makro. Kita melihatnya, ya udah, Q akhir berapa, Q awal berapa dikurangin udah. Nah, sebenarnya perubahan itu perubahan mikro yang terjadi. Perubahannya sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Makanya kita biasanya bermainnya dengan perubahan diferensial. Gitu ya, kalau untuk anak kuliahan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan gitu untuk kelas ini ya, untuk kelas di minggu ke-13. Nah, untuk kelas di minggu ke-14 itu silahkan kalian ambil nanti kita akan bahas di kelas aja deh kalau gitu ya. Kita akan bahas di kelas untuk minggu ke-14 kita akan melakukan apa. Dan kemudian setelah ini saya akan bahas mengenai salah satu kerjaan kalian dari tugas gitu ya yang saya lihat ternyata masih banyak yang salah gitu. Oke, jadi yang di sini guys kemarin saya lihat dari hasilnya kalian masih banyak yang salah di sini. Karena apa? Di sini kalian kayaknya memasukkan dosing alum gitu ya. Is dosing alum ini. Tapi kemudian kalian lupa nih ada concentration 37. Salah, kebalik. Kalian masukkan konsentrasi 37-nya ini, tapi kalian melupakan dosing alum. Alumnya berapa? Konsentrasi alumnya ini tidak kalian masukkan. Jadi sebenarnya gambarnya adalah, ini treatment plan ya. Treatment plan dan kemudian flow-nya sama ya. Flow masuknya adalah 0,5 meter kubik per second, di mana flow keluarnya itu juga sama di rate yang sama ya. Dan kemudian di sini berarti konsentrasi yang in itu ada dua guys. Jadi konsentrasi yang in itu ada dua dari alum karena dia bilang dosing alum ya 23,0 mg per liter sama apa? Sama suspended solid. Konsentrasi suspended solid dari raw water itu 37 mg per liter. Dimana di sini outnya adalah yang kalian benar ya, effluent ya. C outnya itu C-nya effluent berarti 12 mg per liter. Nah, yang kalian lupa adalah sludge-nya ini sebenarnya di mana sih terbentuknya gitu ya. Jadi dari coagulation treatment plan, di sini ada flow rate yang masuk, ini flow rate yang keluar, ini konsentrasi. Sludge-nya di mana?
sludge-nya ini keluar. Dia merupakan sebuah hasil ya. Jadi ada M sludge di sini. Sludge itu kan kayak lumpur campuran. Nah, itu yang dihasilkan. Nah, kan ya. Nah, berarti ada M sludge di sini, guys. Berarti kalian melupakan ini. Jadi, out-nya itu ada dua. Ini sama ini. Dan kemudian yang in-nya itu ada ini sama ini. Alum sama suspended solid. Gitu. Itu yang kalian lupa. Kalau nggak salah, kalian itu kebanyakan hanya suspended solid yang alumnya dilupakan. Nggak masuk di dalam in gitu ya. Nah, kemudian berarti di sini ada C out gitu ya. Dan ini ada, jangan lupa sludge-nya di mana? Berarti sludge-nya itu ada di sini, guys. Berarti ini yang kalian mau cari gitu kan. M sludge-nya ada di sini gitu. Nah, ini di mana sepertinya oke, karena yang saya tadi bilang ya, kalau ini di dalam keadaan ini kan dalam sebuah treatment plan, di dalam sebuah environmental gitu ya, itu asumsi steady state itu bisa digunakan gitu. Dia asumsi steady state berarti dia accumulation-nya adalah 0. Nah, dan kemudian apa? No other chemicals are being added. Berarti kira-kira reaction-nya ini tidak ada 0 gitu. Berarti nanti tinggal apa nih? Tinggal in sama dengan out. Nah, in-nya adalah ya itu tadi. Yang ini ya, out-nya yang sama sludge. Nah, ini silakan siapa besok yang voluntarily mau mengerjakan lagi gitu ya untuk tambahan 5 poin di tugasnya. Itu ya di tugas yang sudah kalian kumpulkan. Oke, jadi segitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari kelas yang termodinamika lingkungan di minggu ke-13. Terima kasih sudah menonton. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.